Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali lagi atas setiap berkat Tuhan pada hari ini. Kita bisa bersama-sama tetap bersekutu dan kita bersama-sama dapat beribadah di hadapan Tuhan, khususnya di bulan Desember ini di mana kita bersama-sama akan masuk di dalam akan satu hal di mana kita memperingati hari kelahiran Kristus. Dan di dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan melalui era pandemik ini, Tuhan masih menyatakan yang terbaik di dalam kemuliaan Tuhan. Dan saudara, di saat kita melihat di dalam bulan-bulan ini, kita melihat bagaimana pergumulan dunia semakin lama lebih complicated. Dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan untuk memimpin kita semua. Dan saudara sekalian, kita bersama-sama akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan saudara, kita sama-sama akan membuka di dalam bagian dalam kitab suci, di mana minggu lalu kita sudah belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan tentang kidung pujian Natal yang pertama, yaitu kita belajar dari Maria. Bagaimana Maria menyatakan akan kidung pujian kepada Tuhan Allah, di mana ia yang menerima setiap apa yang menjadi anugerah yang sangat spesial, di mana tidak diberikan kepada orang lain, tapi dia justru dipilih Tuhan untuk menerima anugerah, yaitu menjadi akan ibu dari Kristus. Dan pada saat lahir Yesus dari rahimnya, disitulah kita melihat anugerah Tuhan yang begitu besar dipercayakan kepada Maria. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan satu nyanyian kidung pujian Natal yang pertama, yang juga muncul dari seorang bernama Zakaria. Dan mari kita sama-sama membuka dalam kitab suci. Kita akan membuka di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 67 sampai kepada ayat yang ke-80. Di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang 67 sampai ayat yang ke-80. Setelah menemukan, mari kita membacanya secara bersama-sama dimanapun saudara berada. Di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 67 sampai ayat yang ke-80. Setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita, di mana keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran, di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku yang akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan, yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar, dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama turun kepala, kita bersama-sama berdoa. Kita sama-sama mohon kepada Tuhan, kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, setiap kita senantiasa di dalam berkat Tuhan. Mari kita turun kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena di dalam hari Minggu ini, kami masih dapat melanjutkan pembahasan kami, khususnya di dalam kidung pujian Natal pertama, di mana hari ini kami belajar dari Benedictus, yaitu adalah nyanyian dari Zakaria. Dan kami mohon kepada Tuhan, bila Engkau yang mengajarkan kami, bagaimana kami dapat memahami Natal dengan benar, memahami Natal dengan sejati, dan kami memahami Natal dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus,
Kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. So sekalian minggu lalu kita sudah bicara tentang kidung pujian Natal yang pertama, yaitu adalah nyanyian Maria, di mana Maria bersyukur kepada Tuhan Allah, karena Tuhan yang memberikan kelayakan kepada hambanya, memberikan akan satu anugerah yang begitu spesial kepada hambanya, di mana dia pada saat meresponi semuanya itu, di satu sisi yang lain penuh anugerah, full of grace, dia menerima semuanya itu. Tapi satu sisi yang lain, dia pun tahu bahwa dirinya tidak layak untuk dapat menanggung semua. Tidak layak untuk dapat mengerjakan setiap anugerah yang Tuhan berikan. Tapi juga satu sisi yang lain, dia juga mengambil resiko. Bagaimana dia harus menjadi seorang yang berhadapan dengan masyarakat, di mana dia seorang wanita, seorang perawan, yang belum disentuh oleh laki-laki, di mana dia harus melahirkan anak tanpa hubungan seksual dengan laki-laki. Sehingga pada saat kita melihat ini menjadi satu problem etika, bagaimana masyarakat akan menilai jika dia melahirkan Kristus Yesus, namun tanpa akan laki-laki. Maka ini pasti dianggap sebagai sebuah tipu, ini dianggap sebagai sesuatu yang bohong, ini pasti adalah sesuatu akan konspirasi. Bagaimana dia mengklaim ini dari Tuhan, padahal itu adalah dari benih laki-laki yang lain. Dan saudara, waktu itu kita melihat bagaimana Yusuf pun, dia pun berencana untuk menceraikan Yesus akan Maria. Kenapa? Karena dia belum bisa menerima kalau benih yang ada pada rahim dari Maria adalah dari Roh Kudus. Sampai Roh Kudus memberikan konfirmasi kepada Yusuf melalui mimpi. Disitulah Yusuf akhirnya takut, taat, dan takluk di hadapan Tuhan. Maka sudah minggu lalu kita sudah membahas panjang lebar tentang nyanyian Maria. Dan hari ini kita akan membahas tentang nyanyian dari seorang imam yang namanya Sakaria. Siapakah Sakaria, saudara? Dia adalah imam yang sangat-sangat penting, khususnya di zaman itu, di dalam zaman Raja Herodes. Dia adalah seorang imam yang penting luar biasa, karena dia adalah seorang imam yang dibutuhkan, khususnya oleh Bait Suci. Nah, saudara, dia adalah imam yang Tuhan izinkan dia menjadi seorang ayah dari seorang nabi. Sudah menjadi seorang imam tidak sekaligus atau tidak otomatis menjadi nabi. Menjadi imam berarti dia hanya melayani di bait suci. Sedangkan menjadi seorang nabi, dia bisa menjadi seorang pemberita Injil kemanapun dia pergi. Maka waktu kita melihat Sakaria, dia adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Dan kita melihat Yohanes Pembaptis tidak pernah melayani di dalam bait suci. Dia tidak pernah pakai jubah bait suci. Dia tidak pernah memiliki ritual bait suci. Tapi dia melayani di padang gurun. Dia melayani di tempat yang luas, padang yang begitu luas. Dan dia tidak perlu liturgi, dia tidak perlu jubah, dia melakukan pelayanannya hanya dengan konteks padang gurun. Nah, saudara, dialah seorang nabi, di mana nabi tidak ada job description-nya, tidak ada akan dress code-nya, tidak memiliki akan satu hal yang bersifat ritual di dalam setiap apa yang pada dirinya, yaitu Yohanes Pembaptis. Sedangkan imam ada job description. Imam ada yang namanya dress code. Dan juga imam ada yang namanya satu pelayanan yang dikerjakan di dalam bait suci. Maka kita melihat bagaimana Sakaria adalah seorang imam yang Tuhan izinkan imam ini menjadi ayah seorang nabi. Nah, yaitu adalah Yohanes Pembaptis, saudara. Dan Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir. Meskipun Yohanes Pembaptis lahir di dalam konteks perjanjian baru, tetapi nabi terakhir di dalam seluruh perjanjian lama, itu semua ditutup oleh Yohanes Pembaptis. Maka nabi terakhir bukan Maleaki, saudara. Tetapi nabi terakhir itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan melalui akan Sakaria dan juga istrinya Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir yang dipanggil oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan untuk membuka jalan bagi kerajaan Allah, yaitu di dalam pelayanan Yesus Kristus. Maka Sakaria, siapakah dia? Pertama, dia adalah seorang imam yang Tuhan anugerahkan untuk dapat menjadi seorang ayah dari seorang nabi. Saudara, ini menjadi satu kelebihan pada identitas Sakaria. Kedua, siapakah Sakaria?
Saudara, kita percaya Zakaria, dia adalah the man of God. Dia adalah seorang yang sangat-sangat rohani. Dan dia adalah seorang yang sangat-sangat sinkron dengan ajaran kitab suci. Dan bahkan dia adalah seorang yang sangat peduli tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara, dia menjadi seorang yang sangat belajar firman Tuhan. He learn about the scripture. Dia banyak sekali memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang perjanjian lama. Maka dia banyak sekali untuk memiliki akan studi-studi. Khususnya bagaimana dia memahami akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka dia adalah the man of God. Dia seorang yang melayani Tuhan di bait suci. Dia belajar kitab suci. Dan dia juga belajar melayani. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang indah. Nah, saudara, bahkan dikatakan, saudara, di dalam apa yang dinilai oleh Tuhan tentang Zakaria dan istrinya Elizabeth. Saudara bisa lihat dalam Lukas pasal pertama, saya akan bacakan saudara sekalian di ayat 5 sampai ayat 7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Saudara, ini konfirmasi bahwa dia adalah benar di hadapan Allah. Dan keduanya, berarti istrinya pun, kita melihat keturunan Harun, itu adalah keturunan imam. Jadi, Zakaria dan juga Elizabeth, mereka adalah keturunan imam, saudara. Dan mereka keduanya dikatakan adalah benar di hadapan Allah. Berarti Tuhan pun mengkonfirmasi. Mereka adalah orang-orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, dengan tidak bercacat, saudara. Berarti mereka peduli dengan firman Tuhan, mereka peduli dengan doktrin, mereka peduli dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Allah melalui para nabi. Dan mereka sungguh-sungguh submitted to the word of God. Mereka sangat taat kepada setiap firman Tuhan. Maka ini bisa menjadi sebuah pengetahuan kita tentang identitas Zakaria dan Elizabeth. Mereka adalah pasangan yang kudus di hadapan Tuhan. Pasangan yang mengejar kemuliaan Tuhan, belajar firman Tuhan, dan hidup dipakai Tuhan. Tetapi saudara, ada satu fakta yang menjadi hal yang mengkhawatirkan, yaitu apa? Di ayat yang ke-7 dikatakan, tapi mereka tidak punya anak. Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi saudara, di dalam satu hal indahnya, hidup benar di balik setiap apa yang menjadi kesaksian hidupnya yang begitu indah, bahkan Tuhan mengkonfirmasi akan hidup benarnya di hadapannya, tetapi dia juga menjadi satu pasangan yang tidak mempunyai anak. Dan di situ dikatakan Elizabeth mandul, dan juga dikatakan keduanya telah lanjut umur, sehingga akhirnya kita maafkan. Sehingga kita melihat bagaimana di dalam setiap apa yang ada pada diri mereka, di dalam kesempurnaan yang ada pada hidup mereka. Mereka mengalami sebuah pergumulan, dan pergumulannya adalah kemandulan, dan yang menjadi pergumulannya adalah lanjut umur. Saudara, kalau sudah lanjut umur, maka untuk bisa punya anak adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Nah, saudara, tetapi saudara, pada satu kali kita melihat ketika Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, lalu akhirnya muncul akan satu hal, yaitu apa? Yaitu waktu pembakaran ukupan. Ayat 11 dikatakan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, dia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita gembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahiran itu. Sebab dia akan besar di hadapan Tuhan. Dia tidak akan minum anggur dan minum minuman keras. Dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian Tuhan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Surah inilah satu perkataan malaikat. Dan waktu malaikat menyatakan kepada Zakaria
di mana Zakaria tahu di dalam kehidupannya yang begitu tidak bercacat, di dalam kehidupannya yang begitu benar di hadapan Allah, tetapi pada saat problem kemandulan dan juga problem umur mereka, sehingga mereka tidak bisa punya anak. Dan waktu dalam keadaan seperti itu, malaikat muncul dan malaikat menyatakan bahwa jangan takut, doamu dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan anak bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, inilah sesuatu hal yang kita bisa lihat di dalam identitas seorang Zakaria. Maka Zakaria, dia seorang imam yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia sungguh-sungguh adalah seorang yang belajar firman dan hidup sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Dan dia sudah mendengar setiap statement dari malaikat. Sudah mendengar konfirmasi Allah melalui malaikat. Dan bahkan menyatakan doamu didengar oleh Tuhan. Saudara, tetapi saudara, meskipun kita melihat seorang imam yang sudah dikatakan benar di hadapan Tuhan, dan juga bisa dikatakan sebagai seorang yang hidup menurut perintah Tuhan, dan juga mereka adalah dikatakan tidak bercacat mengikut Tuhan, tetapi saudara, satu hal yang terjadi di ayat 18, yaitu apa saudara? Zakaria berkata, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku sudah lanjut umur. Saudara, seorang yang taat kepada Tuhan pun pada saat dia sudah berumur tua dan pada saat sudah melihat istrinya mandul, lalu Tuhan berfirman mengatakan engkau akan punya anak. Saudara, menjadi sebuah hal yang terjadi, yaitu apa? Seringkali waktu Tuhan berfirman, dan firman itu seakan-akan impossible untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Seringkali kita menganggap firman Tuhan tidak relevan. Seringkali kita mengatakan, Tuhan firman-Mu itu bagus, firman-Mu itu baik, firman-Mu itu indah. Tapi mungkin bukan buat saya. Itu mungkin buat orang lain. Tapi bukan buat saya. Nah saudara, Zakaria sudah dengar konfirmasi dari malaikat. Tapi justru kejatuhan dari Zakaria adalah dia tidak mempercayai setiap apa yang dikatakan oleh malaikat. Padahal dia seorang imam, padahal dia baca kitab suci, padahal dia seorang melayani Tuhan. Tapi dia memiliki problem of disbelief. Dia tidak percaya pada statement apa yang dikatakan oleh malaikat. Bahkan mengatakan, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara, di dalam disbelief ini, apakah ini berarti suatu kekurangan ajaran, saudara? Tidak, saudara. Ini bukan sesuatu kekurangan ajaran. Tapi ini adalah sesuatu hal di mana manusia punya limitasi untuk menanggung setiap apa yang Tuhan firmankan. Contoh minggu lalu kita sudah membahasnya juga. Pada saat Tuhan menjanjikan bahwa melalui rahimmu Maria, engkau akan melahirkan anak. Dan engkau harus menamai dia Yesus. Waktu itu Maria berkata apa? Bagaimana mungkin itu terjadi padaku padahal aku belum bersuami? Saudara, satu kalimat yang mirip, saudara. Maka kalimat itu bukan kalimat kekurangan ajaran. Tapi satu kalimat ketidakmampuan untuk mencerna setiap apa yang Tuhan firmankan. Ketidakmampuan sebagai seorang manusia tanpa anugerah Tuhan untuk dapat melaksanakan. Maka untuk melaksanakan firman harus ada anugerah Tuhan yang menggerakkan. Dan begitu juga dengan Zakaria, saudara. Nah, Zakaria nggak bisa percaya bahwa dia adalah seorang yang sudah berumur tua dan Tuhan memberikan anak bagi dia. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat mengagetkan, saudara. Apalagi istrinya adalah mandul. Saudara, di Indonesia, khususnya dalam dunia entertainment, ada seorang bernama Ahmad Albar. Dia sudah umur 70 berapa tahun gitu. Dan dia baru saja menikah untuk keberapa puluh kalinya. Dan pada saat dia menikah dan dia umur 70 tahun lebih, dia bisa punya anak, saudara. Dan dunia entertainment geger dengan fenomena ini. Nah, saudara coba lihat di sini. Ini adalah satu kisah Zakaria juga sama-sama punya umur yang lanjut. Tapi dalam umur yang lanjut ini, dia bisa menerima sebuah konfirmasi dari malaikat. Engkau akan punya anak, dan anak itu harus dinamai oleh engkau, namanya adalah Yohanes. Nah, saudara, dan pada saat dia mengatakan, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Aku sudah tua, istriku sudah lanjut umur. Nah, saudara, kalau dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, seorang imam yang sungguh-sungguh taat kepada firman,
maka dia akan pasti belajar dari Abraham. Abraham waktu melahirkan Ishak, Abraham dan Sarah, waktu mereka melahirkan Ishak, Sarah umur berapa, saudara? Sarah waktu itu umur 90 tahun. Maka secara medis kita akan mengatakan bahwa apa? Wanita umur 90 tahun sudah menopause. Maka sudah menopause mana mungkin bisa melahirkan seorang anak. Maka secara medis kita akan berkata bahwa tidak mungkin Sarah bisa punya anak. Dan saudara, Sarah pun juga menertawakan akan apa yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu Sarah, istrimu itu akan melahirkan anak. Maka setelah mendengar kalimat itu, langsung si Sarah ketawa. Dan waktu Sarah ketawa, langsung disitulah Sarah dihukum oleh Tuhan. Dan waktu dihukum oleh Tuhan, dibisukan oleh Tuhan. Dan singkat ceritanya, Ishak dilahirkan dari rahim Sarah. Dan namanya dinamakan Ishak, artinya adalah tertawa. Maka kita melihat dari apa yang Tuhan firmankan, manusia sangat terbatas untuk bisa menikmati, untuk bisa menjalankan, untuk bisa menghidupi setiap apa yang Tuhan firmankan. Sehingga Abraham dan Sarah di dalam umur 90 tahun, Tuhan memberikan akan satu mujizat kepada satu pasangan ini, sehingga akhirnya kita melihat Ishak lahir. Dan Maria tidak ada suami, tapi Tuhan juga memberikan mujizat, sehingga akhirnya apa? Dia bisa melahirkan Yesus tanpa benih sperma dari laki-laki. Dan juga kita melihat dari Zakaria, dalam satu pasangan yang sudah lanjut usia, dan juga istrinya sudah tidak bisa lagi untuk melahirkan anak, yaitu dia mandul, maka sudah disitulah Tuhan sekali lagi memberikan mujizatnya, yaitu sehingga kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis lahir dari pasangan ini. Dan waktu Zakaria mengatakan, bagaimana aku dapat tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usia. Maka sudah malaikat memberikan konfirmasi. Aku adalah Gabriel. Aku adalah malaikat yang melayani Allah. Dan aku yang diutus untuk berbicara dengan engkau, menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah, saudara, dan waktu sudah menyampaikan semuanya itu, ayat 20 dikatakan apa? Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak lagi bisa berkata-kata kepada hari di mana semuanya itu terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara, dan akhirnya kita melihat Zakaria, seorang imam yang setiap hari berkhotbah, yang setiap minggu berkhotbah, yang setiap kali mengadakan Bible study, mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di bait suci. Tetapi akhirnya dikatakan apa? Engkau akan bisu. Dan di dalam kebisuanmu, engkau akan belajar something. Bahwa engkau akan belajar how to believe. Bagaimana mempercayai perkataan yang disampaikan oleh Gabriel akan tiba sampai waktunya. Sudah, waktu kita cari informasi, berapa lama Zakaria mengalami kebisuan? Saudara, kalau kita melihat dari firman Tuhan kepada Zakaria, lalu akhirnya kita melihat di situ akhirnya yang mandul itu menjadi seorang yang bisa melahirkan anak, maka Elizabeth waktu bisa melahirkan anak, itu mengalami proses 9 bulan. Maka kita bisa perkirakan bahwa kurang lebih Zakaria mengalami kebisuan selama 9 bulan. Dan 9 bulan bisu. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Saudara, bisu di sini bukan dari setan. Mengalami kebisuan bukan dari pekerjaan iblis. Tapi Tuhan yang membisukan imam ini. Tuhan yang membisukan Zakaria. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau mendidik seorang imam ini. Bahwa pada saat Tuhan berfirman, belajarlah percaya terhadap setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan tidak segan-segan untuk membisukan. Tuhan tidak segan-segan untuk menghancurkan. Tuhan tidak segan-segan untuk mendidik setiap kita di dalam caranya. Dan Tuhan mendidik Zakaria dengan membisukan di mulutnya selama 9 bulan. Untuk apa? Untuk belajar bahwa Tuhan itu Allah
Dan pada saat Tuhan berfirman, Tuhan punya kuasa untuk menjadikan firman itu menjadi realita. Dan Tuhan bukan asal-asalan berfirman, tapi Tuhan sungguh-sungguh di atas firman-Nya menyatakan akan apa yang menjadi penggenapannya. Maka saudara, setelah kita melihat selama 9 bulan Zakaria mengalami kebisuan, sampai akhirnya lahirlah akan anak dari Elizabeth, yaitu adalah Yohanes Pembaptis. Dan pada saat lahir akan Yohanes Pembaptis disitulah mulutnya tiba-tiba menyampaikan satu pujian, menyampaikan nyanyian pujian, menyampaikan kidung pujian, dan kidung pujian yang termuncul dari mulutnya itu setelah 9 bulan tidak bisa berbicara, tapi setelah anak itu lahir, mulutnya waktu memuji Tuhan, akhirnya dia tidak bisu lagi, tapi dia bisa melantunkan lagu, melantunkan kidung pujian di hadapan Tuhan Allah. Maka hari ini kita akan fokus untuk belajar apa yang kita bisa pelajari dari nyanyian Zakaria. Apa yang kita bisa pelajari dari kidung pujian Natal yang pertama dari Zakaria. Saudara, kita hari ini akan fokus kepada apa yang disampaikan di dalam ayat 67 sampai ayat yang ke-80. Saudara, yang pertama kita bisa belajar dari nyanyian dari Zakaria, yang pertama yaitu Zakaria belajar tentang, pertama adalah rencana Tuhan. Bagaimana dia sebagai seorang imam, dia belajar tentang what is the God's plan. Apa itu rencana Tuhan? Nah, saudara, kalau kita lihat di nyanyian dari Zakaria dimulai dengan satu kalimat. Kalimat apa, saudara? Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saudara, di sini dia memuji Allah Israel, memuji Allah yang dia selama ini layani di dalam pelayanan di Bait Suci. Dan dia mempercayai Allah adalah Allah Yahweh, di mana Allah Yahweh adalah the one and only God. Dan dia sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang turun serta di dalam setiap kehidupan bangsanya. Jadi dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang peduli dengan bangsanya. Dan dia percaya Allah adalah Allah yang sangat sayang dengan bangsanya. Maka dia dikatakan, ia melawat umatnya dan ia membawa kelepasan baginya. Sudah menunjukkan bahwa setiap apa yang menjadi pergumulan bangsa, apa yang menjadi pergumulan akan orang percaya, dia mengatakan bahwa ia melawat umatnya. Menunjukkan Allah peduli terhadap umatnya. Meskipun penderitaan, kesulitan, dan juga setiap ketidakmengertian terjadi dalam hidup, tetapi yang dipercayai oleh Zakaria adalah Allah pasti melawat umatnya. Dan Allah pasti membawa kelepasan baginya. Berarti Allah yang dipercaya oleh Zakaria adalah Allah yang peduli kepada bangsa Israel dan juga Allah yang membawa kelepasan baginya, menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang menolong akan bangsanya. Dan saudara, menolong bangsanya dengan satu gambaran, yaitu apa? Di dalam ayat berikutnya dikatakan, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Saudara, kata horn, kata tanduk, horns of salvation, satu tanduk keselamatan. Nah, saudara, di dalam budaya waktu itu, tanduk itu adalah satu barang keramat, saudara. Jadi tulang dari binatang, ya khususnya tanduk, itu adalah satu hal yang sangat keramat, saudara. Bahkan kita melihat di dalam kepercayaan-kepercayaan, misalnya di Afrika, kita melihat ada satu pasar, namanya pasar voodoo, dan di dalam pasar voodoo di situ dijual banyak sekali tulang-tulang. Baik tulang binatang, tulang manusia, tulang monyet, dan juga banyak sekali tulang-tulang, di mana tulang-tulang itu semua oleh mereka diisi dengan kuasa kegelapan. Sehingga pada saat mereka memakai itu, pada saat mereka menggunakan itu, maka mereka menerima akan transfer, akan kuasa kegelapan di dalam diri dia. Nah, di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana tanduk keselamatan ini adalah satu kalimat yang juga
keramat, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka memakai akan tanduk binatang untuk dua hal. Yang pertama adalah mereka pakai akan tanduk itu untuk mereka isi dengan minyak. Dan biasa minyak yang dipakai, yang ditaruh di dalam tanduk itu adalah minyak untuk mengurapi orang yang dipakai Tuhan. Jadi kalau kita melihat nabi pada saat mereka mengurapi orang, misalnya kita melihat misalnya Samuel, waktu dia mengurapi akan Saul, mengurapi akan siapa namanya Daud. Sudah waktu seorang pemimpin, di mana pemimpin agama, dan waktu dia mengurapi akan orang-orang yang dipilih Tuhan, maka pada saat mereka mengurapi dengan minyak urapan, tapi minyak urapan bukan seperti yang hari ini kita lihat seperti gereja-gereja karismatik, tapi justru minyak urapan itulah minyak yang dikuduskan, di mana mereka dengan ditaruh di tanduk di situ, dia mengambil minyak itu mencurahkan kepada ke atas kepala dari orang-orang yang dipilih. Maka mereka percaya bahwa minyak yang ada pada tanduk di situ adalah minyak keselamatan. Kenapa? Karena waktu kita melihat dari tanduk itu adalah satu lambang di mana apa? Kekuatan dan juga lambang dari keselamatan. Nah, itu yang dilakukan khususnya oleh orang-orang di dalam pelayanan. Yaitu apa? Dengan memakai tanduk itu, tanduk itu menjadi tempat minyak ditaruh di situ untuk mengurapi. Kedua adalah tanduk binatang dipakai untuk apa? Tanduk binatang dipakai untuk alat tiup. Yaitu kalau sudah melihat bagaimana orang-orang Israel waktu mereka sebelum berperang atau sebelum mereka beribadah, mereka meniupkan akan trompet. Tapi trompet di situ bukan trompet, saudara, tapi yang ditiupkan itu adalah tanduk dari binatang. Dan waktu mereka meniup itu, akhirnya muncullah suara seperti pesawat, seperti apa kapal, suara kapal. Nah, suara pada saat dia membunyikan itu, maka di situ adalah the song atau the sign of salvation. Itu menjadi satu kepercayaan khususnya bagi orang-orang Israel. Nah, kalimat di dalam ayat 69 dikatakan, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi dia di dalam keturunan Daud hambanya. Saudara, ini adalah satu kalimat di mana dia bicara pertama bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli dengan bangsa ini. Tuhan adalah Tuhan yang pasti menolong akan bangsa ini. Dan pertolongannya hadir di dalam tanduk keselamatan yang akan ada di dalam keturunan Daud hambanya. Nah, saudara, ini bicara tentang the horn of salvation, tapi bukan bicara tentang tanduk binatang domba, atau bicara tentang tanduk adalah untuk alat tiup, untuk mendengungkan akan satu suara pujian. Tetapi di sini adalah satu hal, dia bicara secara spesifik bahwa keselamatan datang melalui satu pribadi, di mana pribadi itu akan lahir dari keturunan Daud. Maka di sini kita melihat Zakaria sudah bicara tentang Mesias. Jadi dia bicara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang punya rencana untuk peduli kepada bangsanya, dan Tuhan yang punya rencana juga untuk menolong bangsanya, dan wujud pertolongan itu, keselamatan itu datang melalui tanduk keselamatan di dalam Kristus yang kita percaya dia lahir dari keturunan Daud. Nah, saudara, kita melihat ini adalah satu proklamasi bagi Zakaria. Zakaria tahu sungguh-sungguh bahwa Mesias yang akan lahir dari keturunan Daud itu, dia akan lahir di zaman ini. Dan itulah kenapa dia di dalam ayat 68 dan 69 sampai 70, dia menyampaikan bahwa rencana Allah tiba di zaman ini. Rencana Allah yang sudah dinubuatkan berpuluh-puluh tahun, sekarang waktunya rencana Tuhan hadir di zaman ini. Maka yang pertama, dari ayat 68 sampai ayat 70, di situ dia memaparkan tentang what is the God's plan? Apa yang Tuhan rencanakan di dalam inkarnasi Kristus? Maka dia menyatakan di dalam rencana Allah,
Tuhan memegang janjinya. Tuhan tidak mungkin bohong. Dia peduli kepada bangsanya. Dia pasti menyatakan keselamatan kepada bangsanya. Dan dia menyatakan keselamatan itu melalui keturunan Daud di mana akan lahir. Dan dialah yang adalah tanduk keselamatan bagi kita. Dan dia adalah Yesus Kristus, Mesias yang akan lahir. Maka sudah bagian yang pertama, ayat 68-70, kita bisa belajar tentang rencana keselamatan Allah. Kedua, saudara, kita bisa lihat di dalam bagian yang kedua, yaitu kita melihat penentuan Allah. Kita melihat apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau kerjakan, khususnya di dalam sejarah orang Yahudi waktu itu, di dalam sejarah kekristenan, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan hadirkan. Saudara, kita bisa melihat di dalam ketentuan Allah. Allah melakukan 4 hal di dalam ketentuannya. Dan ini dipaparkan oleh Zakaria. Di dalam ketentuan Allah, khususnya melalui kelahiran Kristus, dia menyatakan bahwa ada 4 hal yang dilakukan oleh Allah melalui kelahiran Kristus. Yang pertama, dia mengutip kembali dari ayat 68, yaitu apa? Ia melawat, dia membawa kelepasan baginya. Maka bagi Zakaria, ini adalah ketentuan Allah di dalam pertama, redemption, yaitu di dalam penebusan. Di mana penebusan di sini bukan bicara tentang politik, saudara. Orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Israel, mereka seringkali mengkaitkan segala sesuatu itu secara politik. Sehingga waktu bicara tentang penebusan, penebusan itu dibaca secara politik. Sedangkan kalau kita melihat kembali kepada kitab suci, justru penebusan Kristus bukan penebusan secara politik. Tapi adalah penebusan di dalam dosa orang percaya. Maka penebusan terhadap dosa orang percaya. Di sini bukan bicara tentang Israel saja. Tapi bicara tentang setiap orang berdosa yang berespon terhadap apa yang Tuhan firmankan. Dan mereka malu akan dosanya. Maka di situ Tuhan menjanjikan penebusan dosa bagi mereka. Maka redemption itu bukan sebuah political issues. Tapi justru redemption bicara tentang penebusan dosa manusia. Sehingga melalui Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia, menjadi tanduk keselamatan bagi kita. Di situ dia pertama memberikan akan penebusan kepada setiap orang percaya. Maka penebusan itu penting. Maka apa artinya? Kita punya apa yang kita butuhkan, kita punya apa yang kita miliki, kita punya apa yang kita harapkan, kita memiliki semuanya. Tapi kita tidak ditebus oleh Tuhan. Maka orang yang tidak ditebus oleh Tuhan, setelah mati, mereka tidak punya pengharapan. Maka pengharapan satu-satunya adalah waktu mereka sudah mati. Tetapi sebelum mereka mati, Tuhan memberikan firman yang menyelamatkan mereka. Dan Tuhan yang adalah Kristus, di mana dia memberikan keselamatan bagi kita. Maka selamati, kita tidak takut kematian. Kenapa? Karena Kristus sungguh-sungguh sudah menyelamatkan kita. Maka apa yang Tuhan tentukan melalui nyanyian Zakaria ini. Zakaria menyatakan yang pertama, Tuhanku adalah Tuhan yang menyelamatkan aku. Tuhanku adalah Tuhan yang menyelamatkan bangsaku. Tuhanku adalah Tuhan yang menyelamatkan orang-orang percaya. Dan itulah yang dipercaya oleh Zakaria. Maka bukan political issue, tetapi ini adalah sebuah penebusan dosa yang tidak bisa dikerjakan oleh dewa sekalipun, tidak bisa dikerjakan oleh orang yang paling religius sekalipun, tidak bisa dikerjakan oleh siapapun yang pernah ada di dalam sejarah. Tidak ada seorang pun yang dapat menebus dosa orang lain. Maka satu-satunya tanduk keselamatan yang menebus dosa adalah di dalam pribadi Kristus. Maka bagian pertama, ketentuan Allah melalui kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama adalah bicara tentang redemption, penebusan dosa. Orang berdosa, semua hanya bisa ditebus di dalam Kristus. Kedua, yaitu apa? Bicara tentang renewal, saudara. Bicara tentang renewal. Yaitu apa? Ayat 74, saya akan kutip. Supaya kita terlepas dari tangan musuh. Supaya kita beribadah kepadanya tanpa takut. Saudara, ini adalah satu konteks. Di zaman itu Herodes adalah raja Yudea.
Tapi Herodes bukan orang Israel. Dia adalah campuran Israel dengan Edom. Nah, saudara, orang Edom adalah suku dari Esau. Dan suku Esau paling benci dengan keturunan Yakub. Kenapa? Karena ada satu kisah di mana Yakub dikenal sebagai penipu. Karena seharusnya akan hak kesulungan itu adalah milik dari Esau. Tapi justru kita melihat Yakub menipu Esau dengan menjual akan kacang merah. Dan akhirnya pada saat dia jual akan kacang merah itu, sop kacang merah. Dan akhirnya siapa namanya, Esau, menjual hak kesulungannya. Dan dia bilang, apalah arti hak kesulungan? Akhirnya dia minum sup kacang merah itu. Tetapi setelah itu, dia baru sadar bahwa dia sudah menjual hak kesulungan yang diberikan oleh ayahnya kepada dirinya. Dan seharusnya itu milikku, tapi justru diambil oleh Yakub. Dan inilah sesuatu hal dendam kesumat dari seorang Esau dan kepada Yakub. Dan di dalam satu cerita ini, mungkin cerita ini menunjukkan betapa nakalnya Yakub dan betapa bodohnya dari Esau. Tapi satu sisi yang lain kita melihat dalam kitab suci, Tuhan pun juga mencatat, aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Pertanyaannya, kenapa Tuhan bisa ikut-ikutan dalam hal ini? Kenapa Tuhan justru membiarkan Yakub melakukan hal yang dia mau dengan tidak beres? Tetapi Tuhan justru mengatakan, aku mencintai orang ini. Tuhan, apakah engkau adalah Allah yang buta? Karena jelas-jelas Yakub melakukan hal yang nggak beres. Tapi Tuhan mengatakan, aku mencintai engkau. Padahal Esau adalah seorang yang beres. Tapi karena dia menjual hak kesulungan, tidak menganggap berkat jadi nomor satu, maka Tuhan pun menghukum Esau dan berkata apa? Kau akan menjadi orang yang kubenci. Kenapa? Karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan tidak kau utamakan di dalam hidup. Maka saudara, hal yang kedua yaitu renewal for holiness. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana si Zakaria dia berkata, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Siapakah musuh? Herodes ada raja Yudea, campuran antara Edom dengan orang Yahudi. Tetapi raja Yudea ini, yaitu siapa? Yaitu Herodes. Dia adalah bonekanya dari Romawi. Dan karena dia adalah bonekanya dari Romawi, maka Romawi mempermainkan akan pemerintahan Yudea. Herodes di dalam setiap apa yang dia lakukan. Maka saudara, waktu saat inilah kita melihat bagaimana menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya di dalam pemerintahan yang tidak mendukung kepercayaan tersebut, tidak mendukung akan apa yang benar, dan senantiasa berkuasa atas kuasa yang melawan kuasa Tuhan. Saudara, maka mereka punya kerinduan. Kiranya Tuhan, waktu aku beribadah, aku terlepas dari tangan musuh yang berusaha mengotori ibadah kami. Berusaha untuk mengganggu ibadah kami. Berusaha untuk menghancurkan ibadah kami. Berusaha untuk intervensi dalam ibadah kami. Sudah melihat bagian ini, kita melihat apa yang terjadi di China. Waktu mereka beribadah, pemerintah berusaha untuk supaya cut off ibadah. Saudara yang ada di Taichung, bersyukurlah engkau kalau engkau bisa beribadah secara bebas. Bersyukurlah engkau di mana engkau masih bisa secara fisik beribadah. Maka saudara masih bisa beribadah fisik, jangan tidur, jangan ngantuk, tapi justru saudara harus untuk melihat bagaimana anugerah yang besar itu masih diberikan bagimu. Karena tidak semua orang Indonesia yang berada di negara-negara di luar negeri, mereka bisa punya kebebasan untuk belajar firman Tuhan. Maka kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati sebuah kebenaran. Tetapi kita seringkali yang menjadi kecil hati. Kita seringkali yang kurang antusias. Seringkali kita yang kurang percaya. Maka Tuhan membisukan Zakaria, memberikan pelajaran pada kita, yaitu apa? Tuhan juga sanggup untuk membisukan saudara sekalian yang bersama-sama sudah ikut ibadah, tapi kita kurang punya iman di hadapan Tuhan. Tuhan pun bisa menghajar kita. Tuhan pun juga bisa mendidik kita dengan keras untuk membisukan setiap kita semua. Supaya kita belajar, Tuhan adalah Tuhan. Dan Tuhan berfirman, dia pasti menggenapi firman-Nya. Maka kita yang kurang beriman, Tuhan pun sanggup menghukum kita. Maka jangan kita bermain-main, saudara. Satu sisi anugerah keselamatan diberikan di dalam Kristus kepada kita.
Tapi kita harus belajar mengimani di dalam kehidupan kita dari inci ke inci. Saudara, kita kembali. Bagaimana melalui ketentuan Allah, kita melihat Zakaria membicarakan tentang redemption menjadi penting di dalam penebusan dosa. Kedua, yaitu ada renewal. Bagaimana kita yang nggak bisa bebas di dalam ibadah. Mohon Tuhan berikan kami freedom to worship you. Freedom to worship God. Dan satu kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Surat doa ini doa yang sangat jujur. Karena apa artinya beribadah di saat pemerintah berusaha untuk mengkontaminasi ibadah kita. Maka waktu kita sebagai orang-orang di China, seringkali kita beribadah dan kita melihat orang China beribadah di dalam kesulitan-kesulitan mereka hadapi. Banyak orang nggak bisa ngerti. Tetapi bagi mereka yang mengalami semuanya itu, kita bisa belajar bagaimana doa mereka dalam mohon Tuhan, aku bisa terlepas dari musuh. Bisa terlepas dari setiap rongrongan dari pemerintah yang tidak tahu malu. Dan saudara, dan dia mengatakan apa? Supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah tanpa gentar. Beribadah tidak dengan takut-takut, beribadah bukan dengan dia self pity dan juga beribadah dengan minder, tapi bisa beribadah dengan bebas, dengan beribadah dengan kusuk di hadapan Tuhan, takluk di hadapan Tuhan. Saudara, ini adalah doa yang sangat jujur. Memohon Tuhan, perhatikan kami. Tuhan, renew our mind, renew our heart, renew our ministry, renew our life. Saudara, ini sangat indah. Di dalam muatan apa yang dinyanyikan oleh Zakaria, ada muatan teologis yang sangat indah. Saudara, ada ketentuan penebusan dosa. Ada ketentuan pembaruan untuk mereka bisa menikmati kebebasan di dalam Tuhan. Ketiga, di ayat 78, saudara. Dikatakan apa? Oleh rahmat dan belas kasihan Tuhan, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Saudara, di sini bicara tentang iluminasi, di mana mereka selama ini menjadi orang-orang percaya, mereka tidak bisa punya kebebasan. Maka seringkali di dalam iman kepercayaan mereka senantiasa menghadapi apa yang namanya kegelapan. Mereka menghadapi akan hal-hal yang begitu gelap. Sehingga apa? Apa yang mereka imani seakan-akan adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena kegelapan seakan-akan lebih gelap pekat daripada iman. Seringkali realita kita lebih real daripada iman yang Tuhan ajarkan. Seringkali apa yang kita jalani, apa yang kita hadapi, jauh lebih faktual daripada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka itulah kenapa seringkali kita dengar firman Tuhan, sudah tahu isi firman Tuhan. Tapi kita sudah tahu visi firman Tuhan. Tapi kita kurang bisa mempercayai bahwa firman Tuhan itu cocok di dalam perspektif kehidupan saya hari ini. Seringkali kita mengatakan firman Tuhan itu bagus, firman Tuhan itu baik, firman Tuhan itu penuh kuasa, tapi bukan untuk saya. Bukan untuk zaman saya, bukan untuk apa konteks kehidupan saya. Dan seringkali kita sendiri yang mundur dari semua itu dan menganggap tidak mungkin Tuhan melawat saya. Tetapi surah 78 mengatakan apa? Oleh rahmat dan belas kasihan. Oleh karena ada iluminasi Tuhan. Tuhan masih mau menerangi kita. Tuhan masih mau memberikan belas kasihannya kepada kita. Tuhan masih mau memberikan akan rahmatnya kepada kita. Sehingga Tuhan masih memberikan terang bagi kita. Saya ingat, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Dan pada saat akulah terang dunia, dia pun mengajarkan kepada para murid bahwa kamulah terang dunia. Maka di sini kita melihat Tuhan akan melawat kita. Rahmatnya, belas kasihannya akan hadir kepada kita. Dan semuanya dinyatakan yaitu apa? Kalimat berikutnya, saudara. Di ayat 78 yaitu apa? Surya pagi dari tempat yang tinggi. Menggambarkan bagaimana dia menyatakan akan apa yang namanya terang. Di mana terang itu akan menerangi kegelapan. Dan firman itu akan datang menerangi kegelapan. Dan firman itu menunjukkan belas kasihan Tuhan dan menunjukkan rahmatnya. Sehingga setiap kita bisa melihat
Dari terang Tuhan Allah, setiap kita bisa memahami bahwa kegelapan dapat dipatahkan. Kegelapan dapat dimusnahkan. Kegelapan dapat dihadapi oleh Tuhan. Sehingga waktu kita percaya kepada firman Tuhan itu adalah surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Yang berusaha untuk memberikan akan satu guidance bagi kita. Sehingga kita yang hidup di dalam kegelapan, kita akhirnya dapat dibuka mata oleh Tuhan. Sehingga kita bisa melihat realita kemenangan. Bahwa diterangi, di situ ada kemenangan. Diterangi, ada kepedulian Allah. Diterangi, ada campur tangan Tuhan. Sudah kalau sudah melihat kemarin ada beberapa bulan yang lalu saya sempat melihat akan satu HBO, saudara, yaitu adalah bicara tentang The Lord of the Rings. The Lord of the Rings ada satu skin, saya lupa nomor keberapa, saudara, yaitu adalah peperangan antara orcs dengan manusia. Dan waktu kita melihat peperangan antara orcs dengan manusia, di situ mereka berperang di dalam malam, mereka berperang di dalam hujan, mereka berperang di dalam akan apa yang namanya halilintar yang terus berbunyi, sehingga rasa takut terjadi pada manusia, saudara. Melihat bagaimana peperangan ini peperangan yang mungkin akan membinasakan mereka, tidak ada pengharapan, tidak ada yang namanya belas kasihan Allah, semuanya akan musnah, manusia akan habis. Di dalam cerita itu digambarkan bahwa seakan-akan kuasa kegelapan diwakili oleh orcs, di mana mereka adalah dari tanah, dari bawah tanah yang digambarkan sebagai kuasa kegelapan, di mana mereka mengambil akan peperangan melawan manusia. Dan sudah di dalam singkat cerita, di dalam peperangan itu, betul-betul, orcs akan menang. Orcs akan sebagai satu kelompok musuh yang dapat membuat manusia takut, membuat manusia khawatir, membuat manusia kehilangan imannya, bahkan manusia, banyak dari mereka mati konyol di dalam peperangan tersebut. Tetapi saudara, ada satu skin di mana waktu itu seorang bernama Gandalf yang membawa akan ribuan tentara dari timur. Dan waktu itu, waktu dia muncul, saudara, dan disitulah ada satu cahaya, di mana cahaya itu mulai keluar dari bawah sampai kepada atas, dan akhirnya menerangi dataran-dataran peperangan tersebut. Dan singkat ceritanya, saudara, pada saat cahaya matahari itu mulai muncul dan menerangi. Akhirnya disitu digambarkan, orc tidak mampu melawan sinar matahari. Akhirnya mereka terganggu dengan sinar matahari. Dan singkat ceritanya akhirnya musuh dapat ditumpas. Musuh akhirnya dihancurkan dengan kuasa dari Tuhan melalui akan sinar matahari itu. Sehingga akhirnya apa? Peperangan itu dimenangkan. Saudara, kisah The Lord of the Rings dibikin oleh J.R.R. Tolkien. Dan J.R.R. Tolkien adalah seorang Katolik. Dan dia belajar dari kitab suci. Dia belajar bagaimana menggambarkan akan iman kepercayaan melalui akan sastra. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat by the grace and by God's mercy alone. Setiap kita bisa melihat pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Dan pertolongan Tuhan ada seperti surya pagi dari tempat yang maha tinggi yang menerangi kegelapan. Surah ini menjadi satu gambaran yang sangat indah. Bagaimana kita belajar, bagaimana iluminasi Tuhan hadir untuk apa? Menolong kita. Nah, waktu kita hari ini baca kitab suci pun sama. Waktu kita baca kitab suci, seringkali kita mengalami akan keterbatasan untuk memahami apa sih yang diajarkan kitab suci. Mas Surah, kita tidak mungkin bisa membaca kitab suci kalau kita memakai dasar kegelapan logika kita. Kita tidak bisa mengerti kitab suci kalau kita memakai akan gelapnya, akan dosa kita untuk memahami kitab suci. Jelas-jelas firman Tuhan adalah suci adanya, kudus adanya. Maka kita nggak bisa pakai akan cara pandang manusia berdosa. Kita nggak bisa pakai akan logika kita yang jelas-jelas sudah fallen into sin. Maka kita mau tidak mau, kita harus minta kepada Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan, untuk mengiluminasikan kepada setiap kita, supaya kita mengerti apa yang ada dalam kitab suci. Maka disitulah waktu kita baca kitab suci, doa kita adalah Tuhan, nyatakanlah dirimu melalui pembacaan ini. Jadi bukan saya yang membaca kitab suci dan mengerti kitab suci dari otak saya.
Tapi waktu kita baca kitab suci, Tuhan nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami. Jadi kami yang belajar kitab suci. Dan kitab suci yang membaca kita. Dan kita menemukan boroknya kita. Menemukan boroknya logika kita. Menemukan boroknya setiap kegelapan kita. Karena kita percaya firman Tuhan adalah terang yang menerangi kegelapan. Sehingga tanpa iluminasi Roh Kudus, kita nggak mungkin bisa mengerti kitab suci. Maka Zakaria waktu dia mengatakan bahwa oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Mengajarkan kepada kita yaitu apa? Bahwa pertolongan Tuhan pasti terjadi di dalam terangnya, di dalam caranya, di dalam pekerjaannya. Dan penerangan yang Tuhan berikan semua itu adalah karena atas dasar anugerah dan atas dasar belas kasihan Tuhan. Maka by the tender of grace and by the tender of mercy of God, kita yang gelap ini, kita bisa diterangi oleh firman Tuhan. Maka saudara, waktu kita melihat hal seperti ini, maka kita perlu belajar bagaimana kita memahami kebenaran dengan sungguh-sungguh. Maka saudara, ini yang menjadi poin ketiga di dalam ketentuan Allah. Dan yang keempat di ayat 79 dikatakan, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi saudara, di dalam ketentuan Allah ada ketentuan penebusan, ada ketentuan pengudusan, ada ketentuan di mana Tuhan menerangi kita dalam iluminasinya. Dan keempat, ketentuan Tuhan memberikan jalan damai sejahtera. The way of peace, the way of shalom, the way of God's mercy. Saudara, ini semua diberikan oleh Allah. Untuk apa, saudara? Kita semua bisa tahu bahwa sungguh-sungguh Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh berjanji untuk menyatakan apa yang terbaik. Meskipun kadang-kadang kita sulit sekali untuk bisa memahami setiap apa yang Tuhan nyatakan. Saudara, di dalam kitab suci, saudara, ada satu bagian yang sangat sulit diterima oleh orang, yaitu adalah pada saat Abraham diperintahkan oleh Tuhan. Untuk apa? Bawa anakmu pergi ke Gunung Moria dan persembahkan anakmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Padahal Abraham sudah terima apa? Abraham terima janji Tuhan. Abraham terima janji Tuhan. Dan ini dikutip, saudara. Ini dikutip oleh siapa yang namanya? Oleh Zakaria ayat 73. Yaitu sumpah yang diucapkan kepada Abraham, Bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Nah, saudara, Abraham adalah bapak orang beriman. Dan dia adalah seorang bapak beriman. Dan dia adalah dikaruniai oleh Tuhan akan satu mandat, yaitu apa? Ingatlah, engkau akan punya keturunan seperti bintang di langit. Engkau akan punya keturunan seperti pasir di pantai. Berarti menunjukkan apa? Dia akan punya banyak anak, bukan? Dia akan punya banyak keturunan, saudara. Dan pada saat kita tahu, di dalam kesulitannya, Abraham dan Sarah, dalam umur yang sudah lanjut, di mana Sarah umur 90 tahun, tapi Tuhan akhirnya berikan kesempatan bagi dia untuk bisa melahirkan anak. Dan pada saat Ishak sudah lahir, dan singkat ceritanya, di dalam kelahiran dari Ishak di situ, Tuhan mengatakan bahwa apa? Bawa anakmu ke Gunung Moria. Dan bawa anakmu ke Gunung Moria, persembahkan dia bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 9. Itulah kisah yang paling spektakuler, yang banyak dikutip oleh begitu banyak filsuf dan dikutip oleh begitu banyak teolog-teolog untuk mempelajari tentang apa sih yang namanya kehendak Tuhan. Apa sih yang namanya keputusan Tuhan? Apa sih yang namanya rencana Tuhan? Apa sih yang namanya penentuan Tuhan? Sudah banyak orang membaca kisah ini. Dan banyak orang menafsirkan dengan cara-cara mereka sendiri. Nah, ada seorang bernama Søren Abel Kierkegaard. Dia adalah seorang filsuf Denmark, di mana dia tulis satu buku yaitu Fear and Trembling. Dan dia waktu tulis buku Fear and Trembling di situ, dia juga bicara tentang satu hal. Seakan-akan kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 9 ini adalah satu konflik di dalam diri orang percaya. Setiap orang percaya akan menghadapi konflik-konflik ini. Tapi bagaimana orang percaya bisa punya ketenangan jiwa, ketenangan batin waktu konflik itu ada? Dia mengatakan iman itu paradoks. Iman itu seakan-akan bertentangan. Tapi dia justru adalah iman yang sesungguhnya.
Nah, saudara, waktu Abraham diperintahkan oleh Allah untuk membawa Ishak naik ke Gunung Moria dan untuk mempersembahkan akan Ishak kepada Tuhan. Saudara, konflik batin terjadi pada Abraham. Bagaimana mungkin mempersembahkan anak kandung kepada Tuhan? Kalau mempersembahkan anak orang lain mungkin itu sesuatu yang bisa dilakukan. Tapi mempersembahkan anak sendiri untuk Tuhan atau untuk dewa atau untuk satu hal bagaimana taat kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tragis, saudara. Meskipun kita melihat dalam kepercayaan-kepercayaan kuno, ada akan kepercayaan-kepercayaan yang di mana mereka percaya kepada dewa, di mana dewa juga minta anak-anak mereka. Sampai hari ini kita melihat ini juga masih ada, saudara. Jadi kita melihat misalnya di dalam kepercayaan-kepercayaan Dewa Marduk, saudara. Di mana Dewan Marduk misalnya yang menjadi satu kepercayaan di Moab. Di pada saat Ruth bersama dengan Naomi. Ya, pada saat mereka waktu berada di Moab di situ, kepercayaan Dewa Moab atau Dewa Marduk adalah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan mereka biasanya minta anak, saudara. Maka meminta anak untuk dikorbankan itu menjadi kepercayaan kafir waktu itu. Maka bagi orang-orang di dalam tradisi Yahudi, ini sesuatu yang satu sisi, ini sesuatu yang kafir, tapi satu sisi yang lain itu juga muncul satu kali khususnya di dalam konteks Gunung Moria, di mana Abraham mempersembahkan Ishak, saudara. Nah, tentu saja, saudara, ini sebuah perjuangan dan ketaatan Abraham yang kita nilai bagaimana Tuhan mengajarkan bagaimana Abraham tetap beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan bahwa keturunanku seperti bintang di langit, akan seperti pasir di pantai, dan waktu anakku satu-satunya harus dipersembahkan kepada Tuhan, satu sisi yang lain bertentangan dengan Tuhan punya kehendak. Tetapi di satu sisi yang lain, dia dengan taat melakukannya. Bukan sama seperti orang-orang yang percaya kepada Dewa Marduk dan memberikan anaknya kepada Dewa Marduk. Kenapa? Karena konteks kita melihat waktu zaman Ruth, ya, mereka orang percaya pada dewa dan waktu dewa minta anaknya untuk menjadi tumbal, maka di situ mereka menyerahkan dengan tidak peduli. Mereka menyerahkan dengan pokoknya Dewa Marduk suka. Tetapi saudara, kalau kita melihat Abraham berbeda. Abraham memberikan anaknya dengan satu keyakinan bahwa Tuhan berjanji bahwa keturunanku seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Dan waktu aku memberikan anakku ini, satu sisi yang lain sulit sebagai manusia, tapi sebagai orang percaya, ini sesuatu yang Tuhan izinkan. Maka harus aku lakukan untuk Tuhan. Saudara, perjuangan dan ketaatan Abraham kepada Allah ini sesuatu hal yang sangat-sangat paradoks. Abraham sebenarnya bisa saja takut, bisa saja gentar. Tetapi dia tidak membiarkan ketakutan dan kegentarannya itu mengambil ketaatannya kepada Tuhan. Jadi Kierkegaard waktu itu, waktu dia melihat bagian ini, Kierkegaard mengatakan bahwa apa? Lihatlah, Abraham bisa punya ketakutan, bisa punya kegentaran, tapi dia tidak membiarkan ketakutan dan kegentarannya itu merampas ketaatannya kepada Allah. Maka bagi Kierkegaard, Abraham itu adalah sungguh-sungguh orang beriman. Memang iman itu paradoks. Di satu sisi dianggap kejam, tapi di saat itu adalah perintah Tuhan, itu adalah sebuah kesucian. Maka by faith dia melakukan itu. Dan saudara, tetapi waktu Abraham mau menyembelih anaknya sendiri, tiba-tiba malaikat menghentikan dia dan mengatakan, aku sudah tahu imanmu. Aku sudah tahu isi hatimu. Aku sudah tahu isi kerohanianmu. Sekarang, jangan engkau potong anakmu. Jangan engkau sembelih anakmu. Karena aku, Tuhan Allah, sudah menyediakan domba bagimu. Nah, saudara, dan akhirnya anak tersebut tidak lagi dipersembahkan. Akhirnya domba tersebut yang dipersembahkan. Saudara, di sini mengajarkan kepada kita, yaitu apa? Mengajarkan kepada kita bahwa waktu kita beriman kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan menyatakan sesuatu yang tidak gampang untuk kita lakukan. Kadang-kadang waktu Tuhan mengajarkan kita untuk beriman, kadang-kadang kita harus mempertaruhkan setiap apa yang namanya keegoisan diri. Kita mempertaruhkan akan apa yang namanya satu penilaian diri. Seakan-akan kita mengatakan, Tuhan ini salah.
Tuhan ini nggak bener. Seringkali kita memberikan penilaian Tuhan pasti sedang mabok dan sebagainya. Tetapi sudah Abraham taat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang tidak mungkin ingkar. Maka sudah iman yang seperti ini adalah iman yang paradoks luar biasa. Dan menurut Kierkegaard, ini adalah paradoxical faith. Tapi justru di dalam iman seperti ini, Kierkegaard mengatakan, dia adalah sungguh-sungguh orang beriman. Dan bahkan di dalam bukunya Fear and Trembling, saudara, Kierkegaard membenturkan iman ini dengan etika. Dia benturkan akan iman ini dengan berkata bahwa apa? Iman itu bersifat personal. Dan karena iman bersifat personal, tidak mungkin bisa dimengerti oleh orang-orang yang memperhatikan etika yang secara universal. Saudara, saya maksud yaitu apa, saudara? Orang yang punya iman adalah orang yang paling disalah mengerti oleh orang-orang di luar iman. Maka orang yang pikirannya tidak ada iman, maka mereka pasti akan berusaha untuk menghancurkan apa yang diimani orang. Kenapa? Karena yang diimani orang itu bersifat personal dan tidak bisa diterapkan secara universal, maka yang bersifat personal ini tidak boleh mendominasi universal, tapi justru yang universal haruslah menjadi sesuatu yang mempengaruhi setiap personal menjadi universal. Maksudnya apa? Yaitu kalau kamu beriman kepada Kristus, tetapi kita hidup di dalam dunia yang mengatakan emangnya cuma Kristus doang. Banyak kok dewa-dewa, banyak kok Tuhan-Tuhan, banyak kok agama-agama, banyak kok setiap kepercayaan. Maka apa? Jangan kamu bilang Kristus juru selamat. Kenapa? Karena agama-agama yang lain kamu berarti mengatakan tidak ada keselamatan di situ. Maka seringkali orang yang berani berkata, Yesus adalah juru selamat. Maka seringkali kita dikatakan dibungkamkan dan berkata apa? Tutup mulutmu. Jangan engkau bicara Kristus sebagai juru selamat. Kenapa? Karena ada agama-agama yang lain, ada kepercayaan-kepercayaan yang lain, ada akan teologi-teologi yang lain. Maka sudah seringkali yang universal didengungkan, yang bersifat faith, yang bersifat iman dibungkamkan. Dan surah itulah Kierkegaard mengatakan, iman dan etika selalu berbenturan. Tuhan dan kelakuan manusia akan selalu berbenturan. Dan maka dia mengatakan etika akan selalu menjadi lawan dari iman. Maka sudah Abraham, kalau bagi orang etika, itu bapak yang nggak beres. Kenapa? Dia seorang bapak memberikan anaknya untuk disembelih kepada Tuhan. Itu bapak yang tidak tahu malu, tidak moralis, dan juga ada bapak yang tega, dan juga bapak yang adalah pembunuh anaknya. Maka seperti kita melihat di berita hari ini, ada satu ibu yang bunuh 3 anaknya, masih umur 5 tahun, 5 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun. 3 anak ini oleh seorang ibu digorok sendiri. Kenapa, saudara? Karena era pandemik ini tidak dapat uang, nggak dapat pendapatan, nggak dapat akan gaji, dan juga dia tidak punya akan uang untuk beli makanan untuk anaknya. Sehingga akhirnya dia lakukan dengan teganya, yaitu apa? Dia menggorok anaknya yang masih kecil itu. Umur 5 tahun, umur 4 tahun, dan umur 2 tahun. Dia gorok. Dan setelah itu dia bertiduran di balik mayat itu. Sampai ditemukan oleh orang, dan akhirnya ibu ini dimasukkan penjara. Sudah, waktu ditanya, kenapa kamu lakukan semuanya ini? Karena aku tidak tega. Aku tidak tega lihat mereka kelaparan. Saya nggak tega melihat mereka sakit. Saya nggak tega melihat dia mengalami akan satu hal di mana ibunya nggak bisa kasih makan. Ibunya susah, membawa anak susah. Lahirin anak tapi justru memberikan kesusahan bagi mereka. Maka lebih baik saya gorok mereka. Supaya mereka mati. Supaya mereka hidup tenang. Supaya mereka tidak mengalami pandemik ini. Sudah satu sisi yang lain, seakan-akan secara etika, ibu ini melakukan kebenaran. Kenapa? Karena situasilah yang membuat dia melakukan itu. Secara etika, seakan-akan dia melakukan satu hal, yaitu apa? Mereka tahu kebutuhan anak ini. Saya ngelahirin anak, saya tahu dia susah. Maka dengan saya bunuh dia, minimal mereka hidup tenang. Saudara, kalau kita melihat itulah satu pemikiran-pemikiran etika yang seringkali akhirnya memberikan akan proklamasi kepada mereka untuk bisa hidup. Contoh, saudara, misalnya, di Jawa Tengah pernah ada satu daerah di daerah Gunung Kidul, dan mana saya lupa. Saudara, di situ ada satu daerah, yaitu ada daerah pemakaman. Dan di daerah pemakaman itu dikenal sebagai satu daerah bagaimana prostitusi versi
desa itu dilakukan di pemakaman, saudara. Dan satu cerita akhirnya terjadi akan satu penangkapan di situ. Dan waktu penangkapan terjadi di situ, akhirnya ditanya, kamu kenapa jadi prostitut? Kenapa kamu jadi perek? Kenapa kamu jadi perempuan eksperimen? Kenapa kamu menjadi seorang yang menjual diri? Tahukah kamu adalah seorang wanita baik-baik? Tahukah kamu adalah seorang yang punya harga diri? Kenapa kamu melakukan itu? Sudah tahu kalimatnya dia katakan apa? Karena saya dapat pekerjaan. Saya sudah apa itu? Saya sudah mendaftarkan diri saya untuk bekerja di toko ini, toko itu, perusahaan ini, perusahaan itu. Saya sudah mencoba untuk kirim CV, saya sudah berusaha. Tapi saya kirim ke banyak toko, toko tidak mau saya. Saya kirim ke perusahaan, CV saya nggak diterima. Dan saya sudah kirim begitu banyak, akan satu kesempatan-kesempatan untuk bisa magang dan sebagainya. Saya nggak dapatkan. Dan saya butuh uang. Saya harus bekerja untuk bisa hidupi hidup saya. Tapi tidak ada orang yang mau pakai saya. Nah, karena tidak ada orang yang mau pakai saya gimana hidup, saudara? Saya punya 3 anak. Dan 3 anak itu juga belum bisa menikmati makanan yang sehat. Saya kasih Indomie terus, saya kasih makanan instan terus. Dan bagaimana saya bisa membesarkan 3 anak kalau saya tidak bekerja? Sudah nganggur 3 bulan. Sudah singkat ceritanya akhirnya dia mengatakan, bagaimana saya bisa menjadi pahlawan bagi anak saya? Minimal saya tidak ngemis. Minimal saya tidak melakukan akan satu hal merugikan orang lain. Saya hanya menjual diri saya. Waktu ditanya, kamu jual diri berapa? Dia mengatakan, saya terima 30.000 sampai 50.000 untuk satu kali. Dengan anak-anak, dengan orang-orang yang bisa membayar dengan uang banyak, maka sudah dia bilang, kalau orang dewasa, saya bisa pasang harga 50.000 ke atas. Untuk anak kecil, saya pasang harga 30.000. Sudah bayangkan, suatu prostitusi murah. Prostitusi yang sangat-sangat begitu membuat kita mau nangis, saudara. Kenapa? Karena sampai nggak punya uang, mereka menjual diri. Dirinya dijual hanya 30.000 satu jam. Dijual 50.000 satu jam. Saudara, kisah itu akhirnya dimuat di koran Tempo. Saya lupa tahun berapa, saudara. Dan waktu dimuat digambarkan, apakah dia sungguh-sungguh adalah pecundang masyarakat, atau dia sebenarnya adalah malaikat bagi anak keluarganya. Dia mungkin pecundang masyarakat, saudara. Tapi dia adalah pahlawan bagi 3 anaknya yang harus dibesarkan. Dan akhirnya kisah itu mengatakan, siapakah pecundang, siapakah pahlawan. Kisah itu seakan menunjukkan bahwa apa? Lu jangan gampang untuk marah-marahin pecundang masyarakat, pasti adalah pecundang selama-lamanya. Jangan-jangan pecundang masyarakat yang kita terus kritik itu adalah pahlawan. Maka saudara, dunia ini seakan-akan berusaha untuk membalikkan logika kita bahwa apa? Pecundang adalah pahlawan. Kitab suci juga mengatakan bahwa apa? Alkitab mengatakan bahwa apa? Bahwa siapapun, termasuk Zakaria yang kita bahas hari ini, dia seorang pahlawan, saudara, sebenarnya kita bisa katakan, dia adalah seorang yang melayani bait suci. Dia adalah pahlawan bagi jemaatnya. Tetapi saudara, satu sisi yang lain, dia juga punya ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya membisukan dia, menunjukkan bahwa apa? Kebalikannya. Jangan kau pikir bahwa engkau adalah orang yang sudah melayani Tuhan, sudah jadi Kristen, yang sudah menjadi orang yang dipakai Tuhan. Tapi engkau selalu punya kesempurnaan di dalam mempercayai Tuhan. Maka Zakaria akhirnya dibisukan oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita harus jadi saksi Tuhan, bukan jadi pecundang Tuhan. Nah, saudara, kalau kita mau kembali, saudara, Abraham seringkali oleh orang-orang dunia, khususnya orang-orang yang bukan Kristen, Abraham dianggap sebagai pembunuh, dianggap sebagai ayah yang tidak tahu malu. Tapi bagi Kierkegaard, justru Abraham adalah saksi Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan waktu dia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dengan pengertian iman yang benar,
maka yang dilakukan bukan satanis, tapi yang dilakukan adalah sesuatu yang rohani. Saudara, tentu saja ini tidak gampang dimengerti di saat saudara tidak percaya di dalam iman, di dalam Tuhan. Orang di luar Kristus pasti akan menganggap ini sesuatu lack of faith. Saudara, maka sampai hari ini banyak orang susah sekali bisa menerima, khususnya di dalam Kejadian pasal 22 ini. Sampai saudara ada satu teolog, tapi teolog Muslim, saudara, namanya Syabir Ali, di mana Syabir Ali juga mengatakan, Tuhan Allah yang dipercaya orang Kristen itu adalah Tuhan Allah yang sadis. Kenapa? Mana ada Allah mengaruniakan anak yang tunggal untuk mati menebus dosa manusia. Itu bagi dia itu Allah yang secara moral itu rusak. Allah adalah Bapa. Bapak itu seharusnya sayang anak. Tapi bukan karena sayang orang lain untuk akhirnya mengorbankan anaknya untuk orang lain. Itu bapak yang gila, itu bapak yang gendeng, itu bapak yang nggak beres moralnya. Syabir Ali, seorang teolog Muslim, di mana waktu dia di Kanada bikin debat, dia mengatakan, Tuhannya orang Kristen itu Tuhannya orang yang moralnya buruk. Tapi saudara, kalau kita mau kembali kepada realita yang ada, siapakah yang lebih buruk moralnya? Apakah betul orang Kristen punya moralitas lebih buruk daripada orang di luar Kristen? Hari ini siapa yang memenggal kepala orang-orang Kristen di Sigi? Siapa yang memenggal kepala orang-orang Kristen di Syria? Siapa yang memenggal kepala orang Kristen di Mesir? Siapa yang memenggal orang Kristen yang ada di Irak dan sebagainya? Apakah orang Kristen yang melakukan itu? Apakah orang yang percaya kepada Allah yang mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus dosa kita, maka kita semua adalah pelaku-pelaku yang sama seperti mereka. Siapa yang melakukan itu? Maka sebenarnya apa yang terjadi di zaman ini seharusnya menunjukkan Allah yang mengaruniakan anak yang tunggal adalah satu-satunya Allah yang dapat memberikan pengharapan dan kedamaian bagi kita, di mana setiap kita bisa bebas dari setiap dosa, kejahatan, dan bebas dari kegelapan. Dan saudara, justru realita dunia hari ini menunjukkan bahwa apa? Justru Syabir Ali menampar dirinya sendiri. Waktu dia mengatakan Allahnya orang Kristen yang paling gak beres moralnya. Sekarang, siapakah yang lebih tidak beres secara moral terhadap sesamanya manusia? Orang Kristen waktu disiksa, jawabannya apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Coba saya sangat tertegur waktu ada satu kisah, ada seorang pemuda Syria yang waktu dia mau digantung mati oleh tentara ISIS. Dan saya tahu, waktu digantung seperti itu, pasti dia akan kesakitan dan sebagainya. Tapi sudah tahu, di dalam gambarnya, dia justru sudah bisa lihat di Facebook saya ada satu foto itu, di mana dia dengan mata menatap kepada pasukan ISIS yang berusaha menarik tali untuk menggantung dia. Dia menatap akan orang tersebut. Dan dia senyum kepada orang yang akan membinasakan dia. Dan dengan senyum, dengan cinta kasih, dia mengatakan, I forgive you. Tuhan sudah mengampuni aku, dan aku mengampuni kamu. Saudara, itulah ajaran Kristenan. Itulah ajaran kitab suci. Yang bukan seperti yang dituduhkan oleh Syabir Ali. Tapi justru yang dilakukan oleh setiap orang-orang Kristen. Allah sudah memberikan yang terbaik melalui anaknya yang tunggal, satu-satunya dapat menyelamatkan kita. Maka itu bukan problem of morality, tapi itu adalah the way to be moral. Bagaimana jalan untuk kita bisa menikmati good moral yang sesungguhnya adalah kita sudah ditebus, kita sudah diberikan keselamatan, maka keselamatan itulah yang harus menyelamatkan orang lain. Maka sudah Syabir Ali, waktu dia di dalam debat itu, dia menggambarkan betapa kejinya Allah Tuhan orang Kristen. Tapi justru ajaran kasih yang diajarkan oleh umat Kristen membungkam apa yang dia katakan. Kenapa? Justru pelaku-pelaku pembinasaan orang-orang Kristen semua dilakukan dengan tidak bermoral. Dan pelakunya adalah orang-orang yang mengatakan diri adalah Muslim radikal. Mereka yang mengerti Quran, tapi mereka justru yang paling merusak image ke Muslim sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi kembali kepada kasih Allah. Mereka hanya dengan kebencian melakukan apa yang mereka katanya
imani dari Allah sendiri. Tetapi justru itulah yang merusak kesaksian. Sehingga banyak orang Muslim mengatakan, itu bukan ajaran kami, itu bukan ajaran yang benar. Maka banyak orang Muslim pun sekarang membedakan. Mana ajaran Muslim yang sejati, mana ajaran Muslim yang tidak beres. Dan mereka menemukan banyak yang tidak beres. Saudara, ini bukan kita mendiskreditkan Muslim. Kenapa? Kristen pun juga banyak yang rusak. Kristen pun juga banyak yang tidak beres. Maka kita bukan mendiskreditkan satu dua agama. Tapi kita melihat banyak agama yang juga sudah dikontaminasi. Maka dalam hal ini, kita mau kembali. Sakaria, waktu dia menyatakan bahwa sumpah yang diucapkan kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa dia mengaruniai kita, sungguh-sungguh terjadi. Sehingga waktu dia mempersembahkan anaknya di Gunung Muria, Tuhan mengatakan, hentikan. Aku sudah tahu engkau beriman. Maka sekarang jangan kau bunuh anakmu lagi. Tapi bawa akan domba yang sudah disiapkan itu untuk disembelih dan menjadi persembahan bagi Tuhan. Saudara, inilah satu janji Tuhan, yaitu dia mengaruniai kita. Dan karunia Tuhan dihadirkan melalui penumpahan darah. Dan penumpahan darah itu dihadirkan melalui Kristus Yesus. Maka kenapa Yesus harus lahir ke dalam dunia? Karena tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya pengampunan. Dan pengampunan satu-satunya diberikan oleh Allah. Hanya melalui Yesus Kristus satu-satunya. Maka waktu Kierkegaard membahas ini, dia membenturkan iman dan etika. Dan menunjukkan bahwa iman melampaui etika. Dan iman yang sejati di dalam Tuhan adalah iman yang melampaui setiap pemikiran-pemikiran yang ada. Dan bagi Kierkegaard bahwa apa? Bahwa segala sesuatu di dalam iman yang kelihatannya paradoks, yang kelihatannya kontradiksi, tapi semua itu di dalam Tuhan ada jalan yang akan menggenapi seluruh apa yang Tuhan tetapkan. Maka Kierkegaard di satu sisi dikenal sebagai seorang filsuf, tapi dia juga adalah seorang teolog yang juga mengajarkan kepada kita bagaimana untuk belajar beriman. Tentu saja sudah banyak orang berusaha untuk menafsirkan ulang apa yang dikatakan oleh Kierkegaard. Tapi paling tidak kita melihat bagaimana poin yang dia mau katakan, yaitu apa? Iman adalah satu anugerah Tuhan yang mutlak harus ada dalam diri orang percaya. Dan terakhir, saudara, kita sudah bicara tentang rencana Allah. Sudah bicara tentang ketentuan Allah. Ya. Dan ketiga, kita terakhir akan menutup dengan Tuhan menyatakan pribadi Allah. Dia membicarakan tentang pribadi Allah. Di mana pribadi Allah adalah Allah yang mengaruniakan anaknya. Dan anak di sini bukan siapa yang namanya Yesus Kristus. Tapi yang dikatakan, hai anakku, dari ayat 76, saudara. Dikatakan, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Di sini cara yang Tuhan berikan yaitu apa? Tuhan menyatakan pribadinya melalui jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan dimulai oleh anak dari Sakaria. Maka seorang ayah dibukakan, anakmu akan jadi nabi. Saudara, di satu sisi yang lain kita mungkin akan bersuka cita. Waduh, anakku dipakai Tuhan. Oh puji Tuhan, saya punya anak saya bisa dipakai Tuhan jadi berkat, jadi nabi Tuhan. Tapi waktu saudara, kita melihat nabi itu akhirnya bertumbuh besar, makin kuat rohaninya, lalu dia tinggal di padang gurun, makan belalang, minum madu, dan dia tidak menampakkan diri sampai waktu Tuhan tiba dengan satu khotbah yang terkenal, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Sudah satu sisi yang lain, kita kalau jadi orang tua dikasih tahu, misalnya anak kita. Misalnya kita punya anak, misalnya namanya Budi. Lalu kita berkata, puji Tuhan, Budi adalah anugerah Tuhan bagi saya. Tapi Budi juga akan jadi nabi. Dan Budi akan menjadi seorang nabi di padang gurun. Saudara, saya pasti akan mikir, saudara. Aduh, saya punya anak saya dikasih Tuhan, jadi nabi Tuhan, jadi hamba Tuhan. Tapi melayani di padang gurun. Saudara, kalau saya punya anak, lalu anak saya pelayanan di Gunung Sahara, saudara, di padang gurun Sahara, saya pasti akan khawatir, saudara. Kalau saya punya anak, lalu anak saya dikatakan, anakmu akan melayani di pegunungan Himalaya. Aduh, saya pasti akan khawatir, saudara. Dan begitu, saudara, pada saat kita melihat Sakaria dikatakan, engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Satu sisi ada kebanggaan, tapi satu sisi yang lain ada kekhawatiran, saudara. John the Baptist, anak dari Sakaria,
akan mendahului Tuhan mempersiapkan jalan untuk memberikan umatnya pengertian akan keselamatan, untuk memberikan pengertian tentang pengampunan dosa, untuk memberikan pengertian bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kerajaannya. Saudara, Yohanes Pembaptis menjadi nabi yang terakhir. Dan dikatakan dalam kitab suci, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang paling tinggi dari seluruh nabi-nabi yang pernah ada. Saudara, nabi yang paling besar dari setiap nabi yang pernah ada. Jadi dari perjanjian lama kita melihat tidak ada seorang nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Menunjukkan bahwa ini adalah puncak histori dari para nabi. Maka nabi-nabi dipakai Tuhan, tapi ada nabi yang dipakai Tuhan lebih besar dari setiap nabi yang lain. Tidak boleh sombong, saudara. Tapi juga tidak boleh minder. Di satu sisi yang lain, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang dikenal sebagai the prophet of the most high. Yang lebih tinggi. Tapi satu sisi yang lain, dia akan pergi kemanapun Tuhan berpimpin. Untuk membawa jalan damai sejahtera. Untuk membawa jiwa kembali kepada Tuhan. Dan Kristus Yesus adalah berita Injil yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, saya yakin dan percaya inilah doa seorang ayah yang sangat-sangat penuh dengan iman. Kenapa? Karena dia tahu anaknya akan menjadi nabi yang akan terdampar di padang gurun, yang akan menjadi seorang yang mungkin dibinasakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Seorang ayah yang tahu anaknya akan mati konyol. Seorang ayah yang tahu anaknya akan dihujat sana-sini. Dan seorang ayah yang tahu anaknya akan di misleading, di misunderstanding oleh orang lain. Tetapi saudara, Yohanes Pembaptis menjadi pembuka jalan di dalam pelayanan Yesus Kristus. Dan waktu Zakaria menaikkan pujian ini, dia menyatakan, terpujilah Allah Israel. Karena Tuhan, Engkau peduli kepada bangsa Israel. Engkau peduli kepada kami orang berdosa ini. Sehingga Kristus datang untuk kami diselamatkan. Dan semua dimulai dari Yohanes Pembaptis yang memberitakan, bertobatlah engkau, kerajaan Allah sudah dekat. Pertanyaan hari ini adalah, bagaimana kita sebagai orang percaya hari ini? Kita sudah menerima Injil Tuhan. Kita sudah menerima banyak khotbah yang kita dengar. Pertanyaannya adalah, do you love Christ? Do you love Jesus? Do you love God? Do you love Him? Saudara, maka inilah yang menjadi nyanyian Natal yang pertama. Nyanyian Natal bukan pesta pora, bukan pohon Natal, bukan untuk kita menjalankan apa yang kita rayakan dengan pesta pora. Tapi semua itu adalah kembali kepada jalan keselamatan Kristus. Sehingga melalui Kristus alone, hanya melalui Kristus saja, kita bisa melihat bagaimana Zakaria mengatakan, hanya Kristus rencana Allah bagi kita. Hanya Kristus ketentuan Allah bagi kita. Hanya Kristus pribadi yang menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Maka maukah kita dipakai Tuhan untuk membawa rencana Allah diberitakan. Membawa ketentuan Allah dimengertikan. Dan membawa pribadi Kristus menjadi pribadi yang menyelamatkan. Apakah saudara sekalian mau berkata, ini saya Tuhan. Saya mau menjadi utusan Allah. Saya mau menjadi pemberita Injil Tuhan. Saya mau menjadi orang yang dipakai Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Pakailah kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Mengingatkan kita semua. Supaya kita tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Mari kita semua bagi berdiri dan kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang masih membukakan kepada kami akan pentingnya firman Tuhan di balik nyanyian pujian Zakaria. Kami percaya ini adalah nyanyian pujian yang penuh dengan doktrin, penuh dengan pengajaran, dan penuh dengan pemahaman yang perlu mengisi kami. Ampunilah kami kalau kami seringkali kurang tertarik dengan nyanyian pujian yang senantiasa memberikan akan direction of life bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan kalau kami orang Kristen yang sangat-sangat tidak peduli dengan kualitas firman. Sehingga kami seringkali hanya maunya dengar apa yang kami suka. Dan kami kurang suka mendengar apa yang Tuhan mau kami dengar. Tuhan terus ajar kami. Terus bentuk kami. Terus gelisahkan kami. Untuk kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Jangan biarkan kami menjadi pecundang-pecundang iman. Tapi biar Tuhan terus membakar kami menjadi penginjil, pemberita, dan pelaku firman yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita bersama-sama dengan gereja segala abad membacakan satu pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah,